Oke, kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara menyusun jurnal penyesuaian perusahaan dagang beserta proses selanjutnya, yaitu menyusun neraca saldo disesuaikan pada perusahaan dagang dengan menggunakan metode periodik gitu. Metode periodik adalah metode yang identik pada pencatatan persediaan menggunakan akun pembelian, retur pembelian, dan potongan pembelian. Sedangkan metode yang lain yaitu perpetual, itu setiap keluar masuk barang dagang itu langsung diakunkan pada persediaan barang dagang gitu. Oke, kita mulai dari neraca saldo dulu, karena proses jurnal penyesuaian itu adalah setelah neraca saldo. Otomatis kita harus cek dulu neraca saldo dagangnya apakah balance apa enggak. Ternyata balance di sini debit 616.600.000 dan kredit 616.600.000. Kita cek manual dari kas sampai beban. Iya, memang totalnya 616.600 dan di sini juga sama. Total debit dan total kredit menghasilkan angka yang sama atau balance, berarti kita bisa langsung proses ke mengerjakan soal penyesuaian. Oke. Di sini ada 4 data penyesuaian. Yang pertama adalah asuransi yang terpakai dari neraca saldo yang ada di sini. Di sini ada asuransi di muka ya, debit 3.800.000. Ini yang terpakai adalah 2 juta gitu. Otomatis karena dia menggunakan metode aset, nah karena dia masuk kelompok aset ya, kelompok 1 itu kelompok aset, otomatis ini harus diselesaikan menggunakan metode aset. Akun debitnya adalah beban asuransi dan akun kreditnya adalah asuransi dibayar di muka gitu. Ini adalah akun debit dan kredit, nominalnya berapa yang terpakai. Nominal yang terpakai adalah 2 juta, berarti beban asuransi debit 2 juta dan asuransi dibayar di muka kredit 2 juta. Selesai yang pertama gitu. Habis itu penyesuaian yang kedua ada peralatan disusutkan senilai 10% dari harga perolehan gitu. Kita cek di sini peralatan. Harga perolehannya berapa sih? 80 juta. Oke. Otomatis yang disusutkan adalah 10% dari 80 juta. Ketemu angka 8 juta, angka yang disusutkan. Nah, untuk menyusun jurnal penyesuaian gampang, debit diisi beban penyusutan peralatan dan kredit diisi akumulasi penyusutan peralatan. Nominalnya berapa? Nominalnya ya sesuai di soal, yaitu 80 juta dikalikan 10% sama dengan 8 juta. Debit beban penyusutan peralatan 8 juta, kredit akumulasi penyusutan peralatan 8 juta, selesai. Habis itu ada jurnal penyesuaian terkait pengakuan biaya akrual, yaitu terdapat 2 karyawan yang belum dibayar gajinya masing-masing 2.500.000. Ini akun debitnya diisi oleh beban gaji dan akun kredit diisi oleh utang gaji. Nominalnya berapa? Ya ini. Nominalnya adalah 2 orang kali 2,5 juta, totalnya adalah 5 juta. Nah, jadi debit beban gaji 5 juta dan kredit utang gaji 5 juta gitu. Setelah itu ada data persediaan akhir. Kita cek di sini di neraca saldo. Ini ada data persediaan barang dagang ya, tapi ini awal gitu. Karena kita mau proses untuk menyesuaikan jurnal penyesuaian, dan ini adalah neraca saldo yang baru dibikin gitu untuk mengecek keseimbangan antara debit dan kredit. Kalau udah balance berarti udah bisa diproses, kalau belum ya harus dicari dulu apakah ada yang belum masuk atau angkanya yang berbeda gitu, atau angkanya tidak pas sesuai dari sumber buku besar gitu. Jadi data persediaan akhir 40 juta kita harus sesuaikan persediaan awal dulu. Menyesuaikan persediaan awal itu debitnya adalah itisar laba rugi, kreditnya adalah persediaan barang dagang. Nominalnya berapa? Ya sesuai persediaan awal, yaitu 36 juta. Cek di sini. 36 juta. Habis itu kita sesuaikan persediaan akhir, ya tinggal dibalik aja dari ini, dari persediaan awal. Jadi debitnya persediaan barang dagang, kreditnya itisar laba rugi. Nominalnya adalah 40 juta. 40 juta dari mana? Ya ini persediaan akhir adalah 40 juta gitu. Oke. Di sini udah selesai untuk menyusun jurnal penyesuaian. Kita tinggal masukkan ke form ini atau tabel neraca saldo disesuaikan gitu. Kita masukkan apa yang sudah kita jurnal tadi di jurnal penyesuaian satu persatu ke kolom jurnal penyesuaian yang ada di itu tadi. Pertama ada debit beban asuransi 2 juta, kita cari beban asuransi 2 juta ada di sini, kolom debit, kita cek di sini ya. Debit jurnal penyesuaian
Beban asuransi 2 juta, tulis saja 2 juta di sini. Nah, total debit 20 juta, total kredit masih kosong karena kita belum masukin gitu. Beban asuransi pasangannya adalah asuransi dibayar di muka, posisinya di kredit. Kredit 2 juta, asuransi dibayar di muka, kredit 2 juta. Tuh agak, oke. Habis itu, apalagi nih? Beban penyusutan peralatan debit 8 juta. Kita cek beban penyusutan peralatan debit 8 juta. 8, tuh agak gitu. Habis itu akumulasi penyusutan peralatan di kredit mana nanti? Akumulasi penyusutan peralatan di kredit 8 juta. Kita cek. Akumulasi penyusutan peralatan kredit 8 juta. Tuh agak. Oke. Udah dua jurnal penyesuaian udah masuk. Kita lanjut ke penyesuaian ketiga yaitu debit beban gaji 5 juta. Debit beban gaji 5 juta. Ada mana ke depan gaji? Oke, beban gaji 5 juta. 1, 2, 3, tuh agak 5 juta sama utang gaji. Utang gaji ada di sini 5 juta. Oke. Ini kebanyakan, ini beban asuransi harusnya 2 juta mah 20 juta. Pantas kok nggak balance gitu kan. Tidak balance 15 tinggal 1 nih. Untuk penyesuaian persediaan, debit ikhtisar laba rugi 36 juta. Debit ikhtisar laba rugi 36 juta. Habis itu kreditnya persediaan barang dagang 36 juta. Setelah itu menyesuaikan persediaan akhir, persediaan barang dagang debit 40 juta, persediaan barang dagang debit 40 juta, sama ikhtisar laba rugi kredit 40 juta. Kita masukin ikhtisar laba rugi kredit 40 juta. Oke, total jurnal penyesuaian debit 91 juta dan kredit 91 juta berarti udah clear, udah sama. Kita cek manual, memang debit 91 dan kreditnya 91. Jadi udah sama. Kita bisa langsung proses ke menyusun neraca saldo disesuaikan. Aturannya adalah jika neraca saldo debit ketemu jurnal penyesuaian debit dia akan bertambah. Jika neraca saldo debit ketemu jurnal penyesuaian kredit dia akan saling mengurangi dan sebaliknya gitu. Kalau kredit ketemu kredit ya bertambah di kredit, kalau kredit ketemu debit ya berkurang gitu. Otomatis saya akan masukkan rumus debit ditambah jurnal penyesuaian debit dikurangi jurnal penyesuaian kredit, ketemu kasnya adalah 9.500.000 karena saldo awal 9,5 tidak ada penyesuaian sama sekali jadi angkanya sama gitu. Habis itu piutang juga bakalan sama 16.100 juga 16.100. Nah, di sini yang persediaan barang dagang debit 36 juta ketemu debit 40 juta berarti 76 dikurangi 36 sama dengan 40 juta. Jadi saldonya ada di debit karena gedean debit gitu ya. Debit 76 dikurangi 36 jadi nongolnya di debit gitu. Terus asuransi dibayar di muka, debit ketemu kredit harusnya saling mengurangi karena masih gede di debit maka nongolnya di debit 1.800.000 gitu. Itu peralatan tidak ada perubahan sama sekali. Akumulasi penyusutan ini kredit ketemu kredit otomatis angkanya akan bertambah jadi 24. Utang usaha tidak ada perubahan, modal nggak ada perubahan, prive nggak ada, penjualan nggak ada, retur penjualan, diskon penjualan sama pembelian nggak ada intervensi jurnal penyusuan maksudnya gitu. Ini juga sama, beban angkut pembelian, beban angkut penjualan, beban iklan semuanya sama, tidak ada intervensi jurnal penyesuaian. Nah, ini harusnya bertambah nih. 59 juta tambah 5 juta beban gaji harusnya 64, kita cek 64 emang. Di situ beban administrasi dia nggak ada pengganggunya jadi sama 17. Total ini kamu cuekin aja. Total ini karena dia nggak masuk ke hitungan. Ini adalah total dari neraca saldo gitu. Jadi kolomnya memang seperti ini. Bis itu beban asuransi nggak ada, di neraca saldo nggak ada, terus dia nongol di sini. Otomatis dia angkanya sama 2 juta.
Penyusutan peralatan juga sama, 8 juta. Hutang gaji juga sama, 5 juta. Karena di neraca saldo belum lahirnya di jurnal penyesuaian doang, jadi tinggal digeser ke kanan aja deh. Di situ, di sini, nah bentar, di sini debit 36 juta. Oke. Habis itu di sini kredit 40 juta. Oke. Dari sini menyusun neraca saldo disesuaikan tuh sudah selesai. Kita cek totalnya 669.600 dan 669.600. Oke, kita cek dari atas ke bawah. 669.600 yang debit, terus yang kredit berapa? Yang kredit juga 669.600. Jadi clear untuk menyusun neraca saldo disesuaikan perusahaan dagang metode periodik sudah selesai dikerjakan. Step selanjutnya adalah menyusun laporan keuangan atau kertas kerja deh. Menyusun kertas kerja berdasarkan file yang sudah ada ini, yaitu masternya tuh dari sini. Sumbernya dari neraca saldo disesuaikan. Nanti tinggal kita pisah mana yang masuk laba rugi dan mana yang masuk neraca. Ini akan dijelaskan pada video berikutnya. Oke, sekian, terima kasih.